Halo adik-adik talenta muda Indonesia, kembali lagi kita masuk ke topik kimia. Jadi di video kali ini dekku, kita akan belajar tentang yang namanya deret volta. Nah di deret volta ini kali ini akan dijelaskan oleh Kak Wanti sendiri ya. Oke, yang pertama deret volta. Kalau dikatakan nanti dengan deret volta ini berbicara tentang deret logam yang disusun berdasarkan enolselnya atau yang disusun berdasarkan kenaikan potensial reduksinya. Itulah dia deret logam yang disusun berdasarkan enolnya. Itulah dia ya. Kemudian ada urutan logam. Nah, urutan logam di deret volta ini yang pertama nanti di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cl, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H2, kemudian Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, kemudian di sini ini garis bilangannya misalkan nanti di tengah itu si H2 karena enolnya itu sama dengan 0. Jadi dialah sebagai pembatas. Nah, di deret volta ini nanti Ibu semakin ke kiri dia nanti enol selnya makin kecil atau nanti semakin bernilai negatif. Kalau semakin kecil nanti enolnya, maka nanti dia bertindak sebagai reduktor. Kalau bertindak sebagai reduktor atau mengalami yang namanya oksidasi. Oke, kemudian nanti di deret volta ini nanti semakin ke kanan dia nanti enolnya makin besar atau semakin bernilai positif. Nah, kalau semakin besar nanti dia nanti akan bertindak sebagai oksidator atau yang mengalami yang namanya reduksi. Oke, itulah dia kalau urutan dari deret volta. Nah, di sini Ibu kemudian nanti logam yang di kiri H2, oke berarti yang di kiri H2 dari si Li lah sampai si Pb nanti Ibu, dia nanti jika bereaksi dengan asam kuat encer, dia nanti akan membebaskan yang namanya gas hidrogen. Contohnya di sini, Kakak ambil logam Na ya, ketika direaksikan dengan asam kuat HCl akan menghasilkan yang namanya NaCl dan si H2. Perhatikan dia membebaskan yang namanya gas hidrogen. Itulah dia artinya ya. Kemudian nanti Dekku di sini logam dari si Li sampai si Mn, ingat ya. Berarti yang di kiri si H2 oleh itu ya. Berarti dari si Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al dan Mn itu nanti dia dapat mereduksi si H2. Oke. Kemudian yang berikutnya logam yang di kiri nanti dapat mereduksi logam yang di kanan. Ingat, logam yang di kiri dapat mereduksi logam yang di kanan dari larutan garamnya. Jadi misalkan di sini nanti Dekku, si Li dapat mereduksi si K. Itu dia. Si Ba dapat mereduksi si Ca. Oke, karena terjadinya di sini Dekku logam yang di kiri dapat mereduksi yang di kanan, maka nanti terjadilah yang namanya pergantian gugus. Atau bisa kita bilangkan sebagai terjadi pendesakan. Misalkan Kakak ambil di sini, yang dulunya dia nanti berwujud padatan, berubah jadi larutan, yang dulunya dia larutan jadi logam atau padatan. Contohnya di sini Mg, yang dulunya dia logam atau solid, ketika ditambahkan nanti dengan Zn2 positif, menghasilkan Mg2 positif ditambah Zn. Perhatikan di sini deh, di sini yang dulunya dia Mg, ketika direaksikan nanti akan berubah menjadi Mg2 positif atau larutan. Yang dulunya di sini si Zn larutan berubah jadi logam. Gitu dia. Terjadi yang namanya pergantian gugus atau pendesakan. Itulah dia Dekku kalau berbicara tentang yang namanya dari si deret volta, ingat bahwasanya nanti logam yang di kiri dapat mereduksi logam yang di kanannya dari larutan garamnya. Oke ya, itulah dia kalau berbicara tentang deret volta. Kemudian Dekku kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui di dalam soal D ada 3 logam. Ada logam X, Y, dan Z. Nah, kemudian di situ di soal dibuat logam Y dan Z dapat membebaskan yang namanya si hidrogen dari larutan encer HCl. Kalau ini tadi berarti yang di kiri si H2, berarti di kiri si H2 adalah si Y dan Z. Kemudian katanya si X dapat membebaskan yang namanya Y dari larutan garamnya. Kemudian si Z dapat membebaskan hidrogen dari larutan air. Oke, perhatikan di sini deh. Yang ditanya urutan logam berdasarkan daya reduksinya. Nah, berarti nanti di sini kita buat urutannya nanti perhatikan Y dan
Kemudian Z membebaskan hidrogen dari larutan encer. Kemudian si X membebaskan Y. Berarti si X dapat mengusir si Y. Berarti nanti di sini bisa kita simpulkan si X lah paling kiri daripada si Y. Berarti si X di kiri, Y di kanan. Kemudian yang terakhir hanya si Z katanya yang dapat membebaskan hidrogen dari air. Berarti bisa kita simpulkan si Z lah yang paling kiri. Maka nanti urutan dari reduksinya si Z lah baru si X baru si Y. Berarti yang paling kiri si Z dan yang paling kanan si Y. Gitu deh ya. Itulah dia contoh yang pertama. Kemudian yang kedua deh itu, contoh yang kedua diketahui ada beberapa data N0 dari percobaan. Misalkan N0 dari si A2 positif A minus 0,45 dan N0 si B minus 0,13, N0 dari si C minus 0,77 dan N0 dari si D minus 0,15. Oke, perhatikan di sini deh Bu, yang ditanya dari di antara reaksi berikut yang dapat berlangsung dengan standar. Itu dia artinya. Oke, jadi nanti di sini untuk menjawab soal yang ini deh, yang perlu kita ketahui itu bahwasanya N0 dari si reduksi lebih besar dari si oksidasi. Nah, diketahui beberapa reaksi di sini. 4. Yang pertama, kita perhatikan yuk. Di sini ada A2 positif tambah B menghasilkan A ditambah B2 positif. Dari reaksi ini bisa kita ketahui yang mana reduksi, mana oksidasi. Dari sini si reduksi adalah si A dan oksidasi si B. Perhatikan A tadi N0-nya minus 0,45, si B minus 0,13. Perhatikan di sini si A itu ternyata lebih kecil dari si B. Berarti nomor 1 tidak dapat berlangsung dengan standar ya. Kemudian yang kedua, C2 positif tambah B menghasilkan C ditambah B2 positif. Nah, dari sini bisa kita lihat yang mengalami reduksi adalah si C dan oksidasi adalah si B. Oke, kemudian perhatikan di sini Dekku. Nah, N0 sel si C tadi minus 0,77. N0 sel dari si B tadi minus 0,13. Ternyata si C lebih kecil dari si B atau reduksi lebih kecil dari si B. Berarti nanti di sini nomor 2 tidak berlangsung standar ya. Kemudian nomor 3, A2 positif ditambah D menghasilkan A ditambah D2 positif. Bisa kita lihat si A mengalami reduksi, si D mengalami oksidasi. Sekarang tinggal kita bandingkan N0-nya. N0 si A minus 0,45, N0 si D minus 0,15. Ternyata N0 si oksidasi lebih besar daripada si reduksi. Berarti nomor 3 tidak berlangsung juga ya. Oke, kita perhatikan yang nomor 4. B2 positif ditambah D menghasilkan si B ditambah D2 positif. Dari sini bisa kita simpulkan si B mengalami reduksi, si D mengalami oksidasi. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Si B itu minus 0,13, si D itu minus 0,15. Oke, nomor 4 ini terbukti bahwasanya Dekku untuk N0 si reduksi atau si B lebih besar dari N0 sel si oksidasi atau si D. Berarti yang reaksi nomor 4 dapat berlangsung secara standar. Jadi itulah dia artinya ya. Oke, kira-kira sampai di sini pertemuan kita atau video pembelajaran kita tentang direct volta. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.